Asal-usul bangsa Mongol. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, dan Turkistan Timur. Mereka menamakan diri sebagai putra serigala berbulu hijau atau rusa tak bertanduk. Nenek moyang mereka bernama Al-Anjahan. Bangsa Mongol mulai muncul pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13. Awalnya, orang-orang Mongol adalah sekumpulan masyarakat nomad yang mendiami daerah hutan Siberia dan Mongolia luar. Mereka hidup sebagai pengembara, tinggal di perkemahan, serta hidup dari hasil buruan. Bangsa Mongol menganut agama Syaminiyah, yaitu menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Sistem keagamaan bangsa Mongol tetap mengakui adanya Tuhan, akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Mereka menganggap roh jahat dapat mendatangkan malapetaka dengan memberikan sesajen persembahan dan memuliakan arwah nenek moyangnya, akan menjadikan kehidupan mereka lebih baik serta terhindar dari malapetaka. Masyarakat Mongol sangat memuliakan arwah nenek moyangnya yang dianggap masih berkuasa mengatur hidup keturunannya. Wilayah kekuasaan bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan salah satu kekuatan dari timur yang berhasil melakukan ekspansi daerah kekuasaannya hingga mencakup wilayah yang sangat luas. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh bangsa Mongol pertama kali terjadi pada abad ke-13. Puncaknya, kekaisaran bangsa Mongol ini berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Asia dan beberapa kawasan Eropa bagian timur. Mereka juga melakukan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Genghis Khan memimpin bangsa Mongol, menghancurkan dinasti kuat pada masanya, termasuk dinasti Baghdad, dinasti Jin, dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah. Kekuasaan Mongol menggabungkan Eropa dan Asia dalam kurun waktu seabad. Pencapaian itu disebut Pax Mongolia, atau era ketiga wilayah Eurasia menyatu dengan kekuasaan Mongol. Adapun wilayah yang dikuasai oleh bangsa Mongol yaitu seluruh Tiongkok, yaitu dinasti Xia Barat, Song, Jin, dan Liao, dan Nachol, yaitu kerajaan Delhi. Lalu kerajaan Khwarezmi, disebut juga wilayah Persia, atau Irak, atau Iran, atau Azerbaijan sekarang ini. Lalu India bagian utara. Lalu beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan lain-lain. Lalu Timur Tengah atau Asia Barat kekuatan, yaitu Mesir, Yaman, sebagian Turki, dan lain-lain. Lalu sebagian wilayah Rusia. Lalu Asia Tengah, yaitu Afghanistan, negara-negara pecahan Soviet, termasuk Ukraina, Georgia, Belarusia, Moldavia, dan lain-lain. Lalu Mongolia sendiri. Lalu beberapa negara di Eropa Timur atau Eropa Tengah, yaitu Bulgaria, Hungaria, dan lain-lain. Lalu Asia Timur, yaitu Korea. Lalu Yerusalem, yaitu Israel dan Palestina. Invasi Mongol hingga kejatuhan Baghdad. Dalam banyak catatan sejarah, Barat maupun Islam, kesan yang muncul ketika membaca tentang bangsa Mongol adalah tentang kekejaman yang dilakukan pada masa lampau. Misalnya ketika penyerangan mereka ke kota Baghdad, yang merupakan pusat peradaban dinasti Abbasiyah sekaligus simbol pusat kekuasaan dan peradaban Islam, mereka meluluhlantahkan dan membumi ratakan kota Baghdad. Bahkan akibat kekejamannya, pasukan mereka membuang sungai Tigris dan Efrat yang mengapit kota Baghdad berubah menjadi warna merah kehitaman. Warna merah akibat dari darah dan hitam akibat dari tinta yang berasal dari kitab-kitab berisi berbagai pengetahuan umat Islam dibuang. Kedua, sungai tersebut. Pada mulanya, bangsa Mongol hidup berdampingan secara damai dengan wilayah Islam. Bahkan pemimpin Mongol yang pertama yakni Genghis Khan membuat peraturan yang mengatur kehidupan beragama dan adanya larangan merugikan antara satu pemeluk agama dengan lainnya. Latar belakang penyebab terjadinya invasi Mongol ke wilayah Islam pada abad ke-13 dipicu oleh perilaku orang-orang Islam sendiri, khususnya orang-orang Islam dari dinasti Khawazir. Invasi Mongol hingga kejatuhan Baghdad. Pertama, ketika delegasi pengusaha Mongol membawa banyak harta ke negara Kawarin,
dengan maksud untuk membeli baju produk negara Kawarim. Waris dinasti Kawarim mengirim surat berisi rayuan kepada Sultan Alal ad-Din untuk merampas harta yang dibawa oleh pengusaha Mongol. Sultan terbujuk sehingga pemerintahkan untuk membunuh seluruh delegasi pengusaha tersebut dan merampas hartanya. Tindakan ini terjadi dasar legal bagi Genghis Khan untuk melakukan penyerbuan. Kedua, Genghis Khan mengirim utusan kepada Sultan untuk mengantarkan surat, menanyakan apakah pembunuhan tersebut atas perintah atau tanpa sepengetahuan. Akan tetapi Sultan memerintahkan untuk memenggal utusan Genghis Khan. Ketika Sultan Kawarim menyiapkan pasukan kemudian menyerang kedaulatan atau negara Mongol yang pada saat itu sedang sibuk berperang melawan negara tetangganya dengan merampas kekayaan dan melawan kaum wanita dan anak-anak. Tahun 1258 1500 Masehi merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan atau invasi bangsa Mongol ke seluruh wilayah Islam yang dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Kawarim sampai dengan Baghdad. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh dalam penguasaan Asia Utara dan Timur Barat di bawah pimpinan Genghis Khan. Genghis Khan telah mengubah Herat, Bukhara, Samarkand dan Balkh yang ketika itu menjadi kebanggaan peradaban Islam dan kiblat ilmu pengetahuan, bagaikan abu yang terbang tertiup angin. Penakluk kota Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 1258 dikenal sebagai titik balik kejadian yang mengubah wajah peradaban Islam hingga hari ini. Ironisnya durasi penaklukan ini hanya berlangsung selama 13 hari. Dari total 29 Januari sampai 10 Februari 1258 Masehi. Dikabarkan selama berhari-hari pasukan Mongol menyiksa, memperkosa dan menganiaya penduduk Baghdad tanpa henti. Tidak jelas tepatnya jumlah korban dalam agresi ini. Namun para ahli memperkirakan 90.000 sampai 300.000 orang yang dihukum mati. Dan Al-Mustasim, Khalifah ke-39 Bani Abbas, dibiarkan hidup sambil menyaksikan kekejaman ini selama berhari-hari, hingga ia ikut dieksekusi dengan cara tragis. Invasi Mongol hingga kejatuhan Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu, ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Serangan ke Baghdad yang notabene merupakan pusat kekhalifahan Abbasiyah juga mengakibatkan musnahnya berbagai karya intelektual, buah pemikiran para ilmuwan dan filsuf muslim. Tentara Mongol melakukan invasi terhadap wilayah-wilayah Islam bukan tanpa alasan. Artinya terdapat faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Di antara alasan-alasan itu adalah sebagai berikut. Pertama, sikap ambisius pengusaha Mongol menjadi satu-satunya penguasa di muka bumi. Kedua, ekspansi wilayah. Terakhir, mencari kekayaan sumber makanan, pembalasan terhadap perlakuan tidak simpatik kaum. Penyebaran Islam di tengah bangsa Mongol. Jatuhnya Abbasiyah dan beberapa negeri muslim lainnya menjadi pintu masuk penyebaran Islam terhadap bangsa Mongol. Sesuai menguasai negeri Islam, bangsa Mongol pun hidup berdampingan dengan penduduk muslim yang kala itu selamat dari peperangan. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk muslim dan memulai berkenalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal tersebut menjadi titik awal dianutnya oleh Islam oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk muslim dan mulai berkenalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut menjadi titik awal dianutnya Islam oleh bangsa Mongol. Sebelum mengenal Islam, bangsa Mongol merupakan penganut agama Syamaniyah, yakni kepercayaan menyembah bintang-bintang dan matahari terbit. Adapun nama Tuhan mereka, yaitu Tengri, sang langit biru yang kekal. Agama ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Meski mengakui adanya Tuhan, yakni Tengri, bangsa Mongol tidak terlalu mengagungkannya. Mereka justru memuja arwah-arwah, terutama arwah atau ruh yang dianggap jahat. Sebab arwah jahat memiliki kemampuan mendatangkan sebuah bencana. Oleh sebab itu, mereka memujanya agar terhindar dari petaka. Namun kepercayaan tersebut luruh setelah mereka melakukan invasi hampir seluruh negeri di dunia. Mereka seketika berkenalan dengan ajaran agama lain, salah satunya Islam. Penyebaran Islam di tengah bangsa Mongol.
Khazan Khan 1295 sampai 1304 Masehi adalah seorang raja kekaisaran Mongol yang beralih memeluk Islam. Sebelumnya ia juga telah mengenal beberapa ajaran agama selain Samaniyah, merupakan penganut Buddha. Setelah menjadi Muslim, Khazan Khan menjadi Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Setelah tokoh Mongol lainnya, yakni Timur Leng, juga seorang Muslim. Kendati berwatak kejam, Leng dikenal pula sebagai seorang yang memberi perhatian terhadap perkembangan Islam. Dianutnya Islam oleh raja-raja Mongol tersebut memberi dampak signifikan, yakni diserapnya Islam oleh segenap bangsa mereka. Bangsa Mongol yang semula barbar telah berubah menjadi bangsa yang mencintai dan mampu membangun kembali peradaban yang dulu pernah dihancurkannya, yakni peradaban Islam. Salah satu bukti nyata adalah Taj Mahal, salah satu keajaiban dunia yang merupakan karya agung dari dinasti Mughal di India. Mereka tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa dari cucu Genghis Khan inilah terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia.